Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kehadiran mereka Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu karena mungkin banyaknya para ulama kita yang hadir malam ini, tetapi mudah-mudahan mereka semua senantiasa dipanjangkan dalam umur mereka, diberikan kesehatan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Muhammad Wardan. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau oleh Allah. Ulun mohon maaf Pak, tidak bisa menyebutkan titel beliau karena ada tahu. Cuma yang pasti sipil ini adalah Bapak Haji Muhammad Wardan MSI, masih satu istri. Dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Camat Kecamatan Tembilahan, kepada seluruh Bapak Lurah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan beberapa syair yang di dalam syair itu menceritakan tentang anak seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Al-Alimillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martabura, yang mana acara malam ini mungkin adalah acara Isra Mi'raj yang kita rangkai dengan haul beberapa ulama kita. Sebenarnya kalau kita bicara Mi'raj, hampir setiap malam pihak sudah sering mendengarkan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi malam ini ulun cenderung untuk menitik beratkan pembahasan kita untuk menceritakan kepada kalian semua tentang figur yang kita hauli malam ini. Karena kalau kita bicara tentang wali, kenapa kita akan bicara Nabi? Karena sungai sepanjang-panjangnya ujung-ujungnya tak laut ya. Apa yang kita ceritakan tentang aulia, pada akhirnya dia sadar bahwa mereka itu sebenarnya hanya membawakan milik Sayyidina Muhammad SAW. Secara zahir wali yang kita kisahkan, tetapi hakikatnya Nabi Muhammad yang kita adakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai karena di dalam perkataan Imam Sufyan bin Uyainah, inna dzikril awliya ila inzilur rahmah, ketika wali disebut-sebut, ketika kita ceritakan biografi para aulia, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan dengan berkat kita menceritakan orang-orang yang saleh, para aulia Allah, maka Allah turunkan rahmat kepada kita semua insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai satu-satu. Syekh Al-Alimillah Syekh Muhammad Zaini itu dilahirkan tahun 1942 di kampung yang bernama Tunggul Irah di Martabura. Ini kampung Tunggul Irah, sebenarnya beliau tidak berasal dari kampung itu. Cuma saat itu tahun 42 pasukan Jepang itu memasuki kampung orang tua beliau, sehingga orang tua beliau mengungsi ke desa Tunggul Irah. Baru beberapa hari berada di Tunggul Irah, ibu beliau melahirkan. Nah, yang perlu tahu lah, ketika guru lahir itu pian ketika lahir sini kadang nangis.
Ketika lahir, Sidin kadang menangis dan awak Sidin biru. Nah kayak bagian bayi Nabi dicekek biru, tapi sekali cekek tapi awak Sidin biru dan Sidin kadang menangis. Maka bidan ya, biasanya bila bayi itu lahir kadang menangis dicibit tubuhnya. Pokoknya kayak apa caranya supaya bayi nangis. Nah begitu juga dengan bidan satu, dipukul-pukul, dibuat kayak apa bayi nangis, bayi ini tetap kadang nangis. Awak Sidin itu kayak berdarah biru. Akhirnya bidan ketakutan juga karena kadang nangis. Akhirnya saat itu mereka sepakat supaya dikirim utusan mendatangi salah satu ulama besar saat itu yang bernama Tuan Guru Abdurrahman Adu. Tuan Guru Abdurrahman Adu ini kalau mungkin kalian pernah membaca kitab namanya Senjata Mukmin yang dikarang oleh Tuan Guru Husin Qadri. Tuan Guru Husin Qadri itu bin Ahmad Zaini bin Abdurrahman Adu. Jadi Tuan Guru Husin Qadri itu cucu daripada Tuan Guru Abdurrahman Adu. Nah singkat cerita, begitu datang kepada Tuan Guru Abdurrahman, guru minta air. Kenapa? Karena cucunya Haji Ahmad Sriyah sudah lahir, cuma Sidin itu kadang menangis, awak Sidin biru. Tolong Pak yang bacakan banyu, mudahan anaknya jadi sehat. Lalu Sidin ambil banyu, Sidin bacakan doa, lalu Sidin biru. Lalu ujar Sidin di banyu bahwa banyunya jangan sedikit, jadi airnya tolong lampaikan sedikit ke muntung bayi ini. Jadi ambil air itu, sapukan sedikit ke mulutnya, lalu lihat apa reaksinya. Ya sudah, lalu kemudian datanglah air ini dibawa kepada guru. Saat itu kemudian dimasukkan air sedikit ke mulut beliau, maka saat itu juga guru menangis. Beberapa banyak itu masuk sedikit dan guru langsung nangis. Cuma masalah selanjutnya, begitu guru menangis, ada baapihan pulang. Keadaan tambahnya ini dan aman. Awak sudah abang, sudah berwarna, tetapi kan api menangis. Udah jadilan kayak dia, kamu usah bantunya yang kita bawa bayinya ambil ke situ. Akhirnya bayi guru masih baru berumur sehari tadi dibawa ke rumah Tuan Guru Abdurrahman. Sesampainya di sana digendong oleh Tuan Guru Abdurrahman, guru digendong. Begitu digendong, guru itu seakan-akan kepala beliau itu memberi isyarat yang goyang. Kayak ada bergerak kepalanya. Di situ Tuan Guru Abdurrahman paham. Lalu bayi ini didekatkan ke muka beliau. Lalu saat itu juga beliau julurkan lidahnya. Tahu nggak julurkan? Beliau keluarkan lidah beliau, dikeluarkan. Maka begitu lidah beliau keluarkan, almarhum Abah Guru Kumpul langsung mengisap lidah beliau itu. Supaya kalian tahu, ketika guru pertama lahir, itu Sidin kadang menyusu lawan Mama Sidin, tetapi Sidin menyusu banyu liur Tuan Guru Abdurrahman. Oh, kenapa ya bayi ini menyusu banyu liur? Ternyata ulama-ulama kita di Martapura mengatakan Tuan Guru Abdurrahman Adu ini adalah orang yang mulutnya itu selalu basah, penuh dengan liur mulut beliau karena selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini liur yang basah karena menyebut nama Allah. Itu nang diisap guru pertama kali. Cuma kemudian pada sama-sama kata kisah bayi dari liur mau kerasukan bayinya. Ini wali bin Auliya. Selesai. Kita lanjut. Ketika beliau kecil, Tuan Guru kecil, guru kecil, itu guru dididik Al-Quran oleh nenek beliau. Umur 5 tahun, umur 6 tahun itu sudah belajar mengaji. Umur 7 tahun, Abah Guru Sekumpul itu umur 7 tahun hafal Quran. Hafal Quran umur 7 tahun. Coba. Dan ulun kemarin hari Kamis, ulun ada acara di Sungai Luar. Saat itu Pak Camat menceritakan programnya baru lagi. Alhamdulillah malam ujar Pak Camat Sungai Luar, Bupati memiliki program untuk mengembangkan yang namanya pendidikan tahfiz untuk anak-anak. Mewajibkan itu untuk anak-anak kita pendidikan tahfiz, dan kalau perlu dibangun lembaga-lembaga tahfiz di beberapa tempat tertentu. Ini sudah bersyukur kepada Allah. Sebenarnya jujur, Sidin memprogramkan tahfiz ini
supaya anak-anak kita kelak hafal Quran, supaya lahir nanti dari indera diri ini para penghafal Quran. Ini luar biasa. Tapi jujur aja lah, ini sebenarnya menyindir kita yang Tuhan. Secara kata langsung menyindir kita yang Tuhan. Kenapa? Mesti kita suka. Kalau orang pribadi melihat di apa lain di acara RCTI di bulan puasa, habis cilik itu kadang-kadang baik bila ulun lihat umur 7 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun hafal Quran di luar kepala. Coba. Nah, Pak Bupati rupanya beliau hendak juga anak-anak yang dari kayak ini. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Jadi ulun pribadi dia merasa tersindir juga. Artinya kita merasa suka malu. Kenapa? Ini anak umur 7 tahun, anak umur 8 tahun, umur 9 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi ulun yakin dia yang hadir di luar kepala juga ada. Dan biar itu anak-anak itu jangan suruh baca ayat nyambung, itu gampang bagi mereka. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, suruhnya nyambung, nyaman banget bukannya nyambung. Sekarang bukan nyambung ayat, sampai di mana letak ayat bukannya hal. Ini ayat andakannya di kanan, di kiri, ini andakannya di atas, di bawah, sampai letak ayatnya hal. Amun kita jangankan letak ayat Qurannya, jangan lihat nada. Tapi insya Allah dengan program Kabupaten mudah-mudahan direstui dan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan akan lahir dari Kabupaten Indragiri Hilir ini para penghafal Al-Quran. Itu harus dihukum. Luar biasa ini. Nah, guru umur 7 tahun hafal Quran. Ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sembarangan Quran. Di dalam hadis itu dikatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ujar Nabi baca Quran. Karena Al-Quran itu ujar Nabi akan datang di hari kiamat untuk membela orang yang membacanya. Nah, sekarang Pak Bupati memulai, sekarang kita pun harus melakukan apa yang kita bisa rasakan untuk umat terima. Seandainya program tahfiz itu benar-benar berjalan, lalu para penghafal Quran nanti akhirnya lahir banyak sekali di kabupaten ini. Sampai kemudian mereka memiliki murid, dan terus berjalan sampai kiamat. Maaf, umpama Pak Bupati sudah tidak ada lagi, tetap pahala mengalir. Ini yang namanya disebut dengan shadaqatul jariyah. Sudah kita ceritakan tentang guru. Lalu selama umur 7 tahun beliau hafal Quran. Tapi tahulah, beliau menghafal Quran itu ada satu didikan yang menarik dari nenek beliau. Ini belum tertarik menceritakan. Kenapa? Di umur 6 tahun, beliau itu dulu mengaji dengan guru Hasan di Raqqa. Umur sekitar 5 tahun, 6 tahun, itu beliau mengaji di Raqqa. Dan ekonomi guru saat itu sedang sulit-sulitnya. Satu bungkus nasi itu beliau makan bagi berempat. Untuk makan Abah Sidin, Mama Sidin, Sidin, dan adik Sidin. Bagi 4 bungkus nasi. Bilanya hujan, itu rumah beliau itu pakai bocor. Kalau punya bahasa Perancis itu buntus. Buntus, berubah-ubah, miris, banyak guguran, kayak apa gulingan kasihan di rumah itu. Tapi begitu keadaan. Tapi meskipun keadaan beliau sesusah itu, nenek beliau mendidik ujar nenek Sidin, ikam namanya mengaji wadah guru Hasan. Kita ini kadang bisa menggaji guru ikam yang kayak orang. Kita kadang bisa memberi sirik baras, memberi sirik iwak, memberi makanan. Kita kadang bisa, karena kita pun susah. Tetapi ujian nenek Sidin, ikam bawa dari sini minyak gas. Di sini minyak gas, minyak tanah. Di bawah minyak gas dari sini. Kadang juga bang sebotol, separapat saja. Bawa yang nenek Sidin, kenapa? Ujian nenek Sidin, ikam namanya kadang kawan gaji guru, ikam kadang kawan menukarkan Sidin baras, kadang kawan menukarkan Sidin iwak. Minimal ikam mengaji jangan pakai minyak Sidin. Sudah memberi kadang kawan minyak Sidin barang jangan keluar. Bawa minyak seorang ikam, ini jurung lawan guru minyak ini.
Itu nenek sini mendidik itu, tapi hasil dari didikan ini apa? Hasilnya yang kita bicarakan. Ini menunjukkan benar kata kata at-ta'allum bis-shighari al-masyaallah. Orang yang belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, dipahat akan kekal. Rupanya didikan ini membentuk karakter beliau. Di masa tuanya ulun bertemu dengan keluarga Guru Husin Khadri. Di saat itu keluarga Guru Husin sebagai sah. Ujar saya ketika Guru Husin Khadri meninggal, maka saat itu beberapa waktu setelahnya guru mengirimkan kotak ke keluarga saya. Jadi datang utusan guru kepada keluarga Guru Husin Khadri, minah titipan guru saat itu kardus salimi oleh keluarga Guru Husin Khadri. Anda kali bilang apa kotak itu muka lawang saja. Tadi kira-kira ini ada kalau atau salah kah? Anda aja di luar, begitu maghrib diambil sekalinya sakardusan itu isinya mimpi. Kalau dia punya guru, lalu dia memperhatikan guru dia, itu kewajiban dia. Dia punya guru, lalu dia perhatikan guru dia, itu wajar. Ini guru beliau sudah meninggal, lalu beliau memperhatikan jaga dan yatim keguruan. Jarang ada orang kayak gitu. Guru sudah tidak ada, tapi jaga sidik dan yakin sidik itu semua diperhatikan. Dan itu tidak hanya terjadi pada Guru Husin, hampir semua guru beliau, keluarga dari guru beliau akan selalu menerima santunan beliau. Lalu akhirnya beliau berpikir, ujar sidik sampai ke miliar umurku. Sebanyak-banyaknya aku menyumbang, tapi umur terbatas. Lalu akhirnya Sidin berpikir, kayak apa caranya aku kedada tapi aku setidaknya masih bisa menolong keluarga guruku. Lalu itulah salah satu yang melatar belakangi lahirnya perusahaan Al-Zahra. Jadi macam itu kalau di Kalimantan sudah banyak sekarang perusahaan Al-Zahra yang bergerak di bidang pakaian muslim, di bidang makanan-makanan cepat saji seperti KFC dan lain sebagainya, roti dan lain sebagainya. Itu perusahaan besar yang dari keuntungan perusahaan ini keuntungannya dibagikan kepada janda dan yatim dari keluarga. Dulu sekitar tahun 2009 atau 2008, almarhum Kiai Haji Najmuddin itu beliau pernah menceritakan di waktu guru itu, guru pernah menganggarkan uang 0,5 M setiap bulan untuk setengah M tiap bulan untuk dibagikan kepada janda dan yatim-yatim yang keluarga. Itu wajib setiap bulan beliau anggarkan duit 0,5 M khusus untuk menyangkuti guru dan istri dan anak dan keluarga. Coba siapa ada sanggup ini? Sanggapan orang sugih. Ini bukan masalah sugih, ini hasil didikan nenek sini selalu harus perhatian lawan perguruan. Dan sampai hari ini keuntungan itu terus diberikan kepada janda-janda dan yatim dari keluarga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anak cucu yang soleh. Wah ini kadang-kadang Allah. Bila sudah les bahasa Inggris, akun aja bayar 500.000 sebulan. Maka harga nyiur lagi murah-murahnya. Tapi les bayar 500.000 sebulan karena apa? Demi pendidikan. Ayo les bahasa Inggris 500.000 sebulan bayar. Habis itu les matematik lagi 500.000 sebulan bayar. Ayo juga. Sudah bahasa Inggris 500, matematik 500 pulang berlipat. Habis itu belajar pun tahu pulang 500.000 ya pulang berapa sudah? 1,5 juta sudah. Takut deh, kadang-kadang terlambat dia bulan bayar. Begitu sudah mengaji di TK Al-Quran, mengaji di madrasah Quran, 15.000 sebulan ya 8 bulan kita bayar. Kayak apa itu? Maka setiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak dulu menjadi wali kutub. Kayaknya dulu masalah wali kutub SPP dulu bayarin. Kayak apa anak-anak soalnya itu kita ada perhatian lawan orang yang mendidik anak kita. Nah ini pelajaran dari sini yang mudah-mudahan kita bisa pelajari. Ulun bisa aja ulun kada bicara, oh jauh asyik jutaan. Bukan itu yang kita bicarakan. Oh itu rumah sini mewah, mobil sini banyak. Bukan itu hasil yang kita bicarakan kayak apa perjuangan beliau mencari ridho Allah.
Alhamdulillah Pak Bupati tulang tadi saya banyak menyaksikan saya kayak orang di sana. Tahun ini panitia memasak nasi sekitar 2 juta bungkus. 2 juta bungkus nasi memasak tahun ini, itu yang resmi dari dapur umum. Belum yang berbagi di tiap rest area. Kami di Kalimantan Timur itu sudah membuat rest area bagi orang yang akan berangkat ke Sekumpul. Padahal jarak perjalanannya itu ratusan kilo. Kalau berbis itu mungkin sekitar 14 jam baru sampai 15 jam. Itu sudah disiapkan makanan di kada bakal kelaparan di jalan. Luar biasa. Nah ini perjuangan sini juga sedikit ya. Jangan terus. Jangan pakai Kalimantan. Jam Kalimantan boleh pakai. Jam sih. Jangan jam bajas. Karena kita harus yang juga orang masih lagi. Soalnya ini itu pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mendapat rahmat dengan ini. Karena terakhir kita akan ceritakan kaitan antara Nabi kita Muhammad dengan Abah Guru ini kayak apa kaitan dari kawan Nabi. Karena saya mungkin orang sampai Allah angkat sih itu besarnya kalau ada punya kaitan dengan Sayyidina Muhammad. Berarti kita ini akan sekedar mengumpati sini, berjalan di jalan sini, mengumpati sini, meneladani sini. Ya kalau dia teladani mudah-mudahan Allah menganugerahkan apa yang Allah anugerahkan kepada sini, kalau anugerahkan kepada kita. Wa ba'da kulli syai'in qadir wa bil ijabati. Baik, sekarang kita bicara lagi masalah Abah Guru. Ketika kita bicara sekali urut-urutkan bicara orang atau bicara perjuangan sini. Ketika kita berbicara tentang Abah Guru Sekumpul, hampir boleh kami katakan di Kalimantan saat ini kalau ada ulama itu antara dua, kalau bukan murid dari Guru Sekumpul atau murid dari murid itu. Kalau ada ulama di Kalimantan yang bukan perkataan ulama di Kalimantan, apabila ada ulama di sana itu hampir pasti mereka itu murid dari Guru Sekumpul atau murid dari murid itu. Jangan. Lalu kemudian kita pokoknya guru bingung menceritakan tentang guru ini biar kalau bisa. Nah, ada satu saja yang menarik dari dulu waktu Sidin masih anak karena para aulia itu dijaga oleh Allah. Sidin satu hal yang menarik belum dikisahkan oleh Guru Muas. Kan Guru Muas beberapa waktu yang lalu kalau kadang-kadang belum melihat ada Sidin datang berziarah ke sini dengan Abah Muhtar, Kiai Haji Muhtar dari Pamangkin dan Kiai Haji Abuya Kiai Muhammad Syukri Yunus dari Sumatera. Beliau berpikir itu memang tokoh ulama yang dilupakan saat ini di masyarakat. Itu orang alim-alim sih luar biasa. Dan kalau kadang-kadang bulan ternyata Guru Muas sama sini dari sini lah kampung apa Sungai Salah. Cuma Guru Muas dari sini. Nah, jadi Guru Muas sebagai saya, Guru Sekumpul itu dulu kan ini jadikan pelajaran. Ketika Sidin keluar dari rumah Sidin untuk datang ke pengajian, di rumah Sidin musola itu dibuka rumah Sidin. Ketika Sidin keluar, itu jamaah yang hadir itu pada saat itu puluhan ribu. Ini bukan acara sekali-sekali atau ini pengajian rutin seminggu sekali hari Minggu saja. Jadi pengajian Sidin mulai tiap hari, kemudian menjadi 3 kali seminggu, sampai ketika Sidin sakit mulai berat, itu tinggal sekali seminggu. Ketika beliau keluar, itu jamaah itu selalu langsung berdiri menghormati. Tapi ketika Sidin baru keluar, itu jamaah belum melihat. Ini Guru Muas sebagai saya. Ujar Guru Muas, Sidin dengan kemuliaannya yang seperti itu. Ketika beliau keluar rumah, beliau melangkah, itu jamaah belum melihat dengan Sidin, tapi Sidin sudah melihat jamaah. Ketika Sidin melihat jamaah yang puluhan ribu dulu, maka beliau mengangkat tangan dan Mas. Diangkat Sidin tangan apa? Ujar Sidin, ya Allah, dengan berkat hadirnya orang-orang yang baik ini, ya Allah, dengan berkat datangnya orang-orang ikhlas ini, ampuni dosa-dosa, ampuni dosa anak bini, ampuni dosa murid-murid, ampuni dosa jiran tetangga Allah, dan ampuni dosa kaum muslimin muslimat, dan selamatkan kami dunia akhirat. Jangan.
Kalau kan saya bicara tentang petenteng kayak saya kada bisa seperti begitu sih keluar. Yang pertama saya lakukan beliau bertawassul dengan orang yang banyak. Karena perasaan sidin yang hadir itu berataan baik, perasaan sidin kada baik. Maka sidin meminta kepada Allah dengan berkat orang yang ikhlas ini. Kenapa ikhlas? Karena yang datang baik, ada yang dari Kandangan, ada yang dari Tanjung, ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Balikpapan bahkan. Harus menempuh perjalanan darat sekitar 11 jam baru sampai. Tapi mereka datang apakah ada ikhlas namanya? Jadi jangan Allah dengan berkat mereka yang ikhlas ini kabulkan aja dulu. Itu menunjukkan kepada kita betapa rendahnya ini perasaan sini kurang baik. Lalu sini mohon kepada Allah dengan berkat mereka padahal orang ini wajib mengambil. Tapi perasaan sini kadang baik kurang yang baik. Dan itu tercermin suatu hari ketika beliau berkhulwat di desa Tungkaran. Dulu Tungkaran itu, kalau kita dari Martapura itu ke Tungkaran bahari, belum ada jalan, pakai perahu sini masuk ke hutan, bahaluan di sana di hutan. Beliau berdua dengan sepupu beliau, namanya Abah Anam Zainal Abidin. Itu sepupu sini, masih hidup kurang sampai saat ini. Abah Anam Zainal Abidin ketika bersama guru berbahaluan begitu sampai hutan, tahu ucapan guru pertama, hanya guru ini masuk ke hutan, keluar mulai perahu, berdiri di hutan, sampai di hutan duduk, ujar Sayyid memadai Abah Anam, nang dia Sayyid. Ikam tahu lagi Sayyid kenapa kita masuk ke hutan ini? Bahaluan kenapa? Ujar Sayyid, nang aku ujar Sayyid asing ke sini supaya ujar Sayyid masyarakat di sana kada tertular di sini dengan penyakit itu. Aku ini ujar Sayyid batin berpenyakit. Aku ujar Sayyid banyak memiliki penyakit batin. Aku ujar Sayyid takut kalau masyarakat kada tertular dengan penyakit itu. Karena sini merasa masyarakat itu orang baik, sedangkan sini banyak penyakit batin. Sini takut penyakit batin jadi menular seorang. Ada kita sekali saat ini, ayo saja bahaluan. Kenapa? Itu masyarakat tidak camu ini. Masyarakat tidak rusak. Zaman sudah edar, zaman berubah. Orang yang disalahkannya, lalu inya yang baik bahasa buruk kada baik. Sidin merasa orang yang banyak itu baik, sidin yang kada baik. Lalu sidin menghindar supaya orang banyak itu jangan tertular dengan yang kada baik di sidin. Itu perasaan sidin banyak-banyak. Kayak seorang wali Allah Ta'ala wajar jika kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dikatakan man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat orang itu. Man taraffa'a man rafa'a. Barang siapa yang hendak timbul, karena macam timbul. Pian jangan hendak timbul. Pian tahulah haruan itu apa timbul dipikirkan orang. Dari mau mencumul haruan kemudian dikira-kira. Kita tuh kada kawan, kita itu ditakdirkan kada bisa mengangkat awak seorang. Maka rendah dirinya Allah akan angkat dia. Nah itu berkaitan dengan guru ya. Jadi seperti itu guru kita. Oke, sekarang kita berbicara kaitan antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di pembilahan ini Allah lahirkan para ulama-ulama kita. Karena di pembilahan ini jujur lah dulu sebenarnya bingung ketika harus bicara di sini karena banyak orang-orang soleh di kampung ini, banyak para awliya yang tersembunyi di desa ini. Dan ulun pribadi Pak Bupati, ulun dulu waktu sekolah banyak berkawan lawan orang dari pembilahan ini. Dan mereka cerdas-cerdas. Malam tadi ulun acara di kampung apa? Teluk Pinang. Terus ada kawan ulun ketemu di malam. Itu orang masya Allah orang baik, orang soleh. Ia belajar di Martapura, orang pintar-pintar kawan ulun sekolah itu menunjukkan bahwa potensi masyarakat pemilahnya luar biasa. Mereka cerdas ketika belajar ilmu agama dan sungguh-sungguhnya belajar di situ. Ini jauh meninggalkan kampungnya, belajar di sana, sungguh-sungguh. Lalu sebagian di antara mereka kesian begitu selesai hendak melanjutkan pendidikan lebih tinggi, boleh karena ada biaya pendidikan. Ulun banyak isi kawan, cuma saat itu kawan ulun orang pemilihan itu tahap kabur. Nah jadi ulun sampaikan temburu Pak Bupati juga ada, karena ulun yakin beliau ini adalah salah satu orang yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Nah kalau bisa, mudah-mudahan suatu saat kita di Martapura ada asrama pemilihan.
asrama yang bela diri ini insya Allah. Karena ini masyarakat yang sekolah di sana belum ceritakan ke dia bahwa mereka ini tahap buruk sih, ada yang 4 orang berdiam di situ karena dia sedang bergaul di situ ini. Ada yang 4 berdiam di sana tahap buruk. Padahal orang-orang cerdas harusnya mereka jangan disibukkan bergaul. Tapi kayak itu keadaan mereka belum ceritakan keadaan mereka ke dia. Nah mudah-mudahan suatu saat ada asrama mereka yang khusus untuk menampung anak-anak terbilahan yang sekolah di sana. Karena apabila mereka alim, manfaatnya kembali kepada dia semua. Apabila mereka menjadi orang besar, yang untung dia semua. Mudah-mudahan bisa akan berdiri asrama terbilahan di sana. Nah kami alhamdulillah sudah ada asrama kami dari bahari. Aku sebelahannya Pak, jangan ada kayu kurang, kalau jadi kirim lewat terang. Jadi ngali bawa kayu. Coba insya Allah ada aja rezekinya kan insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sekarang kita bicara sebenarnya kenapa sih kita bicara tentang guru hari ini? Paham ya baik-baik. Sebenarnya ketika kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, kita kan bakal selesai ya bagaimana punya Habib Ali Habsyi wa ana dapat di wasfihi yang zaman wa fihi ma lam yusuf. Seandainya kita ingin menceritakan Nabi Muhammad sampai kiamat pada selesai kisah Nabi. Nah sekarang kami begitu. Sebenarnya kenapa Abang Guru hebat? Kenapa dalam semuanya kalam raya hebat? Kenapa dalam dan Abdurrahman luar biasa? Di mana-mana aulia luar biasa. Sebenarnya semua wali yang ada sambat dengan walinya siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Najmi, siapa lagi? Syekh Ahmad Al-Rifai, Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Al-Busiri. Sebut semua habib, semua ulama yang hebat-hebat sampai kiamat, mereka itu pada hakikatnya hanya mencerminkan kebesaran dan keagungan Sayyidina Muhammad. Ini bukan masalah habibnya, bukan masalah ulamanya, tetapi mereka itu sedang menampilkan kebesaran Nabi Muhammad. Makanya di dalam negeri aulia, di dalam kebiasaan aulia, kita ini sebenarnya mendapatkan pancaran nur yang sama, karena di dalam diri yang masing-masing terdapat rahasia Sayyidina Muhammad. Kita ini selalu disorot oleh cahaya Nabi Muhammad, karena alam semesta ini kadang pernah kosong dari cahaya Nabi Muhammad. Makanya ada syair, ada keluarga Al-Habsyi mengarang satu syair luar biasa hebatnya. Ada salah satu keluarga Habib Syekh bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa syairnya? Biar saya apa? Alifun ara khairas lana li Muhammadi wal qawlu la yarda bi ghairi Muhammadi ba'un bija ولقد صفى عيش الورى بمحمد تاء تعالى جل جلاله قد نور دنيا بنور محمد ثاء ثنا بدر التمام إلى العلا والكون ضاء من ضياء محمد. Arti syair itu punya sedikit alif ara khairatana li Muhammad. Aku melihat betapa hebatnya, betapa agungnya pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang memuji Nabi itu bukan cuma pian, Allah memuji Nabi Muhammad. Kayak apa pujian kepada Nabi? Lamun kita makhluk kadang khusus puji Nabi, Allah turun tangan. Itu menunjukkan betapa besar Nabi Muhammad. Wal qawlu la yarda bi ghairi Muhammad. Dan kalian harus sadar, setiap kalimat yang keluar dari mulut pian kita berkesaran, kita berpandiran, kita mahalabiyu, kita bermandihinan, kita berkesaran, berpandiran. Artinya setiap kalimat yang keluar dari mulut kita sebenarnya kalimat itu tidak ridho jika dia keluar dan di dalamnya tidak terkandung nama Sayyidina Muhammad.
Jadi kalimat yang keluar ini pengennya di dalam kalimat itu selalu mengandung nama Nabi Muhammad. Kalau nama orang lain muyak kita jangan. Nama orang kita bisa muyak, tapi nama Nabi Muhammad orang tidak bisa muyak. Jadi kalimat ini sebenarnya bosan apabila menceritakan tentang A, B, C, D. Apabila keluar cerita A, bosan. Intinya kalimat ini ingin yang keluar dari mulut cuma kalimat Muhammad. Bawang bijahil Mustafa zalal jabal. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad hilangkan jarak antara kami dan Nabi Muhammad. Karena sesuatu yang paling menyakitkan cinta adalah jarak yang jauh antara dia dan yang dicintai. Maka kita berharap ya Allah, jangan beri jarak antara kami dan Nabi Muhammad, sehingga antara aku dan Nabi tidak ada jarak sama sekali. Walaqad safa 'aisyu wa radhi Muhammadi, hidup akan menjadi indah dengan sebab Nabi Muhammad. Hidup akan menjadi indah dengan Nabi Muhammad. Ta'ala Allah Jalla Jalla, Maha tinggi Allah, Maha besar Allah dengan segala keagungannya yang telah menerangi, menyinari dunia dengan nur Rasulullah. Bertawar dunia binuri Muhammad. Maha suci Allah, Maha tinggi Allah yang telah menerangi hidup kita bukan dengan matahari, bukan dengan bulan, tetapi dengan cahaya-Nya. Di akhir kalimat dikatakan sesungguhnya semua alam semesta ini adalah salah satu pancaran dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ketika ulun berdiri di sini, ulun sedang dikelilingi oleh nurnya Nabi Muhammad yang banyak ini. Berarti dia selalu disolat oleh nur tadi. Nah sekarang makanya aulia itu menempuh jalan tasawuf, jalan tazkiyah, mensucikan diri untuk mensucikan karat-karat yang ada di diri mereka supaya mereka menjadi cermin yang jernih. Apabila mereka berhasil menjadi cermin yang jernih, maka mereka akan mampu memantulkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bila aulia hebat, mujahadahnya hebat, yang menjalani tasawufnya berhasil dalam tariqah dan suluknya, akhirnya makaramat. Sebenarnya karamat itu bukan milik wali. Sebenarnya karamat itu mukjizat Nabi yang memantul di diri wali. Makanya seluruh ulama sepakat bila ada umat di zaman Nabi Sulaiman makaramat, itu mukjizat Nabi Sulaiman sebenarnya. Bila ada orang hebat di zaman Nabi Isa, itu mukjizat Nabi Isa. Hari ini bila dia lihat ada kebesaran aulia, hakikatnya itu kebesaran Nabi Muhammad. Jadi guru itu sedang memantulkan ampun Nabi, semakin bersih cerminnya, semakin jelas sinar yang memancar kepada kita. Nah, saya akhirnya bahwa oh ternyata guru ini adalah bagian daripada kebesaran Nabi Muhammad sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan terakhir. Malam ini mungkin belum karena terlalu serius, karena terlalu banyak bercanda ya. Karena di masjid-masjid lain kita bisa jadi tertawaan, tapi malam ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bahwa ulun sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, alhamdulillah dengan Allah bertemu dengan Sayyidina Al-Hakim Umar Muhammad bin Salih dan Hafid di Tarik. Ketika itu salah satu yang hadir itu guru hakim di Kampung Melayu Mantamuran. Ada yang ahli syair. Itu di syair suatu bagus banget. Ada guru hakim yang mengarang syair adalah ya Syekhana ya Zaini anta muratli ruhi. Itu guru hakim. Nah, saya pokoknya syair yang tadi dibaca saya cara berbeda. Guru hakim itu hadir satu ulun. Guru hakim ada kawan aku dengan Kasih Rasul Ilham. Di saat itu kita duduk di hadapan Habib Umar. Habib Umar mengatakan apa? Ujian Habib Umar ini kita perhatikan baik-baik supaya jadi modal dia tahun depan apabila dia datang ke Banjar. Ini sebenarnya pakaian dapurian. Ini ampun dapurian bayi. Ini adalah pakaiannya Syabdul Qadir Jilani. Ini pakaiannya Syekh Saman. Ini pakaiannya Tuhan Bayar. Maka pakai pakaian dapurian ini. Kayak cara memburuk pakaian ini. Ujar Habib Umar, apabila kamu datang kepada aulia, baik yang hidup atau yang dalam tanda kutip wafat, yang pulang ke Banjar karena lampayang, yang menelangi bapak daripada Dato' Abdul Rahman. Siapa? Dato' Muhammad Afif atau Dato' Lakdak. Nah,
atau pian meelangi siapa ke Basiri, atau ke Datu Sanggul, atau pian ke Sekumpul, kemanapun pian atau pian ke Sampat sini apa? Hidayat. Pian ke sini. Maka mulai esok jangan lagi diiktikadkan aku ke Hidayat ke ilmu itu. Ujar Habib Umar apa? Ujar Habib Umar, kalau kamu datang kembali atau kamu datang kemanapun yang di situ ada aulia, kamu jangan berpikir aku mengalami Al-Idrus, aku mengalami Sigap, aku mengalami Al-Habsyi, aku mengalami Datu ini. Jangan ya Habib, jangan alang-alang memandang. Ketika kita datang, baik ke Tembilahan atau pian ke Padang atau pian ke Jakarta, wadah malam Habib Usi luar Bata, atau pian ke Sekumpul, niat-niat cuma satu. Apa? Ya Allah, tolong datang ke sini bukan mengelangi ABCD, tetapi ulun mengelangi cabang daripada hakikat seluruh. An-tazur furuk hakikatul Muhammadiyah, bahwa yang kita datangi itu adalah cabang daripada rahasia Nabi Muhammad. Itu yang dia datangi. Al-madad fil mashhad, besar kecil karunia yang dia dapat tergantung kayak apa bidik yang dia memandang orang yang dia datang. Kalau dia datang aku mendatangi dari sini siapa? Sini itu kiai. Ya sudah, madad kiai yang dia dapat. Sini siapa? Sini orang soleh. Ya sudah, madad orang soleh. Oh sini wali, madad wali. Tapi kalau kalian meyakini bahwa beliau itu adalah bagian dari rahasia Sayyidina Muhammad, maka dia akan mendapatkan bagian yang berbeda. Katakan, jadi mulai tahun bukan dia datang ke sekolah bukan sekadar melihat orang banyak, tetapi dia datang ke sana untuk mengunjungi cabang dari barang siapa yang berikut kawan cabangnya, hakikatnya dia berada di pohon yang berbeda. Man tamassaka bil far'i maka tamassaka bil asli. Barang siapa berikut kawan cabang sama ini berikut, barang siapa berikut kawan cucu sama berikut kawan datu. Makanya malam ini hadir para habaib kita. Habaib ini di dalam dirinya mengandung darah Nabi Muhammad. Kita mencintai keluarga Nabi dengan harapan supaya Nabi cinta lewat kita. Nabi kadang meminta kita untuk memberi Nabi sesuatu. Nabi berdakwah ikhlas. Nabi kadang minta ABCD. Cuma tolong berbuat baiklah kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu kan? Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui hak-hak keluarga Nabi Muhammad. Dan jangan sampai juga kita kadang tahu hak dari para pewaris ilmu Nabi Muhammad. Ada yang mewarisi Nabi secara nasab dan darah, ada juga yang mewarisi Nabi ilmu. Tapi kalau yang disimpulkan, hakikatnya mereka itu sama di dalam hakikatul Muhammadiyah. Buat Allah berikan pemahaman pada kita. Kayak pemahaman intinya kayak gini. Ketika kita bicara tentang hakikat Nabi tadi, hakikat Nabi sekali berulang kali dan tidak berikan kita kesalahan di dalam memahami. Ulun takut dan ketika orang membahas tentang ma'rifat dan hakikat, ujung-ujungnya meremehkan syariat Nabi Muhammad, jangan sampai. Dan itu mengarang kita risalah amal ma'rifat, salah satu yang melatar belakanginya adalah karena saat itu di zaman itu banyak orang yang membicarakan ma'rifat tapi melecehkan syariat itu. Ditinggal syariat itu. Maka jelas ujar ulama pun turut masdudah, semua jalan sudah ditutup kecuali jalan Nabi. Semua jalan sudah ditutup kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terakhir. Ada kita selesai. Perlu dijaga. Berbalik saya masuk amal. Baik, perhatikan. Yang melihat yang ada tidak apa-apa. Harus tidak ada. Saya perhatikan. Jadi beginilah, ini terakhir. Udah terakhir kebiabihan ya. Nah ya, bisa buat. Kalau makan jelas. Makan halus ya. Itu banyak kan pakai sana hibur dia. Cukup waktu kita ini kan ibadah. Jadi kita bicarakan dia. Jangan lupa pengumuman anggaran. Ada yang harus lihat ya. Wah, kalau orang anggaran ya. Mudah-mudahan beri kita pemahaman.
Kelihatan ya? Baik. Sebenarnya kita hendak tahu apa sih sebenarnya tugas aulia. Siapa sih sebenarnya aulia? Datuk siapa? Itu siapa? Datuk Malampaya itu siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rasul itu siapa? Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa itu siapa? Keluarga Indonesia itu mereka ini siapa sebenarnya? Baik, kita sekarang akan lihat sebenarnya Allah Ta'ala itu wahdaniyah, ya. Allah Ta'ala itu esa dan akan selalu esa. Paham tak? Perlu lihat. Allah Ta'ala itu bersama siapa? Ada yang bersama Tuhan? Ada yang bersama Tuhan? Ada sesuatu yang bersama Tuhan. Allah itu sendiri dengan keesaannya. Ada pertanyaan lawan dia. Allah Ta'ala itu dulu lawan siapa? Yang akan kita jawab bahwa Allah sendiri. Lalu kayak apa biar ada karena lawan Tuhan kalau Allah itu sendiri dan kita ada? Ini yang disebut dengan martabatul ahadiyah atau disebut dengan martabat la ta'yin. Masa yang tidak ada apapun yang bersama Tuhan, hanya Allah sendirian. Paham sampai sini? Ini yang dikatakan kuntu kanzan makhfiya wa ahbabtu an u'rafa. Ujar Allah, aku ini adalah sesuatu yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Tapi siapa yang bisa kenal Tuhan kalau sini sorangan? Lalu Allah menciptakan keadaan makhluk, tapi sebelum makhluk diciptakan, lalu ini di dalam kitab Al-Mawahibul Ilahiyah, ini disebut dengan Allah Al-Mutajalli bi Ismihil Batin. Allah yang bertajalli dengan dirinya yang bernama Batin. Jadi Allah itu batin. Apa arti batin? Batin itu ada nampak. Pokoknya Tuhan itu jangan yang cari Tuhannya baik karena kau melihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Allah Ta'ala karena kalau dilihat karena Allah batin. Lalu Allah Ta'ala setelah bertajalli bernampak dengan namanya batin, Allah hendak juga bertajalli dengan namanya zahir. Lalu dimulailah tajalli zahir. Ini yang kedua, martabat kedua. Lalu dikatakan dalam kitab itu, falamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi zahir faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni Muhammadan. Lalu setelah Allah menghendaki penampakan zahir, maka wujudlah Sayyidina Muhammad. Ini kalau dalam martabat itu orangnya ini disebut dengan martabatul wahidiyah atau martabat ta'yin awal atau ta'yin awal atau martabatul ahmadiyah atau martabatul haqiqatil muhammadiyah atau ujar orang Tuhan kita bahari martabat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Alhamdulillah, berarti sekarang ada berapa? Jadi sebenarnya hakikat Nabi Muhammad itu adalah penampakan Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah ingin menampakkan kebesarannya di wujud Nabi Muhammad. Paham ya? Baik. Sekarang tinggal Allah dan ada Muhammad. Lalu cuma dua, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita ini cuma saksi aja. La ilaha illallah Muhammadun Allah dan Muhammad sekarang. Ya. Lalu dari Muhammad ini tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin lima hadatsa wa ma taqaddama. Lalu ada kita berkataan dari mana kita ini ada? Kita ini lahir dari hakikatul Muhammadiyah. Dari hakikat Nabi Muhammad pecah menjadi seluruh alam termasuk kita berkataan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Hakikat Nabi Muhammad ini baik pada awal dilihat. Hakikat Nabi ini pada awal dilihat. Tetapi hakikat ini harus muncul ke dunia. Perhatikan. Ini di papan tulis ada apa sekarang? Di papan tulis ini ada apa sekarang? Kosong. Ini bisa diumpamakan. Tapi subhanahu wa ta'ala
Ini kosong, seakan-akan ini namanya latair, masa di mana Allah Ta'ala sendirian dan tidak ada yang bersama Tuhan dan batin. Kosong, masa aman itu kada ada waktu dan kada ada tempat saat itu. Jadi dia jangan pikirkan bisa gila dia. Jangan mikirkan masa itu waktu berada tempat berada kayak apa ya ujung-ujung, makanya jangan dipikirkan. Kita jangan memikirkan yang kosong ini. Lalu setelah Allah menghendaki makhluk ada, lalu Allah menciptakan hakikat Muhammadiyah. Hakikat Nabi Muhammad atau Nur Muhammad itu di kalangan para arifin itu disebut dengan nuqtatul wujud. Makanya saya senang di dalam syair beliau binuqtatil jatil musyirah li wahdatil mawahiril katsirah. Perhatikan, ini ada titik. Ada berkali ulah ganal, air tompel lah. Ini titik sengaja ulun ganal supaya biar melihat. Jelas kan? Ini titik. Pertanyaan ulun lawan pian keadaan. Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa? Titik ini huruf hijaiyah yang keberapa nih? Huruf hijaiyah yang keberapa? Satu B. Titik ini huruf hijaiyah yang berapa? Kedua ba saya titik. Ternyata ini bukan huruf. Titik ini lain huruf kan? Mana ada huruf itu titik? Jelas apa sih? Tapi ternyata semua huruf itu berasal dari titik. Titik ini asalnya ulah titik. Begitu titik ini jadi tarik ke bawah jadi alif. Titik bikin ulah, tarik ke hingga jadi ba. Rasa kayak belajar tajwid ini deh. Ulah titik nih, tarik ke bawah panjang jadi lam. Titik ulah halus jadi dal. Titik ulah kayak ini jadi nun. Paham? Artinya dari alif sampai ya itu semua asalnya titik. Lalu kita ulang alif sampai ya, itu titik sebenarnya. Jadi adanya alif itu datang untuk menjelaskan tentang adanya titik itu. Jadi fungsi alif adalah menjelaskan bahwa titik itu ada. Begitu juga ba sampai ya, pertanyaan ulun lawan yang datang. Lalu ada orang melihat, nah ya ini alif, ini ba, ini ta, nah, ini jim. Jangan dimulut lah tulisan namanya yang maklumnya ini jim kaitik jim. Nah lalu ketahuan ini apakah ini alif ya, ini apa ini buat ya, ini apa ini pak ini apa ini jim. Oke, pada salah orang mengucap ini memang alif, ini memang ba, ini pak, ini jim, jujur nggak ada? Oke, tetapi ingat setiap orang itu pandangannya ada sama. Misalnya ulun ya melihat ada di sini pohon singkong. Begitu melihat pohon singkong ulun langsung mengucap, jauh lebih banyaknya pohon singkong. Karena pandangan ulun tertuju ke pohon singkongnya. Banyaknya pohon singkong. Kayak itu aja ulun. Kada lawas datang pulang Guru Abdullah. Ujar Guru Abdullah, begitu melihat pohon singkong tadi sih mengucap, aja sih. Nyampaknya ini jadi keripik. Jauhnya keripik itu pohon singkongnya juga belum dicabut. Terus dia memikirkan keripik. Itu artinya pandangan sini jauh daripada ulun. Ulun cuma memikirkan apa? Pohonnya ya. Sini sudah memikirkan keripiknya. Padahal si Muhammad belum dicabut. Siapa pula? Pak Camat. Betul tunjukkan namanya. Jangan lah. Bola. Rupanya palurah lah. Begitu palurah melihat, wah, jangan palurah kawin lagi aja. Kawin lagi. Oh sekalinya pikir ini bila dicabut jadi singkong, bila singkong jadi ulah jadi keripik. Sama kayak sini, tapi lebih dikit ini keripik dia jadinya banyak. Bila nyapu ekspor ini hasilnya sedikit besar. Kalau hasilnya besar, untungnya banyak kan? Untungnya kalau itu bawa pamit lagi. Oh,
Memang dilihat sama, tapi pandangan kada sama. Ketika ulun mengatakan ini ya ulun alif, ini ba, ini tak, ini jin, itu wujud. Tapi guru Abdullah pada ujar guru Abdullah Ahmad itu jangan tertipu dengan alifnya. Sebenarnya alif itu hanya menunjukkan keberadaan titik. Jadi sebenarnya ini titik. Jadi titik di sini karena memang di dalam alif ba, tak, jin itu ada titiknya. Jadi ini bujur titik, ini bujur alif bujur, titik bujur. Tapi perhatikan baik-baik. Kita dari tadi membicarakan nih alif di titik, ini alif di titik, ini ba di titik, ini ta di titik. Tapi ada satu yang kita lupa. Mulai tadinya zahir, tapi di saat samanya batin. Di saat batin bisa terjadi apa? Kita bicara nih alif, ini titik, ini alif. Tapi ingat kalian sebenarnya nafianya adalah tinta. Tinta itu asal sembunyi di sini kadang-kadang melihatnya. Lalu jadi titik, lalu jadi alif. Tapi kok pandangan dia tak alif kalau mencari tinta. Sampai ke alif, sampai ke titik. Nah, jadi sebenarnya alif ini Adam. Seakan-akan alif ini Adam. Jadi Adam turun ke dunia sebenarnya untuk membungkus hakikat Nabi Muhammad itu. Makanya Ibnu Arabi dalam Ushul Hikam katakan, ujar Ibnu Arabi wa tilkal haqiqah bi kamalatiha lam takun mumkinah. Itu hakikat Nabi Muhammad dengan sempurnanya kada bisa orang melihat dan menyandang. Karena hakikat itu berat untuk biar lihat, hancur biar bila melihat itu. Jibril yang ada bawa masuk hadirat Tuhan Jibril. Tahu Jibril? Jibril itu katakan masuk. Ujar Jibril, ya Rasulullah, lau danau tu'un mulakan dah baraku. Ya Rasulullah, seandainya ulun melangkah seujung jari aja, ulun bakal terbakar. Berarti Pak Jibril itu kada kawa masuk ke hadirat Allah. Jibril kan kada kawa masuk hadirat Tuhan itu Jibril. Apalagi Sahril. Jangan bermimpi hendak masuk ke hadirat Tuhan ya. Hanya satu yang mau masuk, siapa? Sayyidina Muhammad. Siapa selain Nabi yang masuk? Sandalnya masuk di Tuhan. Kenapa? Karena sandal itu berikit di awak Nabi. Nah sekarang yang ingin kita cari, kayak apa caranya kita ini diisi kaitan lawan Nabi Muhammad. Kalau pian berkait lawan Nabi, pian pasti akan sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pian berpisah dari Nabi, Jibril yang akan sampai. Nabi Musa yang akan melihat Tuhan, karena Nabi Musa melakukan ujian Nabi Musa, hari ini ambil nilai, ya Allah beri ulun kesempatan melihat dia. Ujian Allah Taala orang iso itu kan. Tuhan orang Jawa aja. Orang Jawa nggak bercanda mulai. Ada yang Allah orang Jawa apa aja orang Jawa. Paham kan? Paham kan? Baik, sekarang berikut ini. Jadi Nabi Adam itu Pak sebenarnya membungkus hakikat Nabi tadi. Nabi Adam keadaan Nabi Nuh, sampai Nabi Isa itu yang membungkus hakikat Nabi juga. Nah berarti ketika Nabi Isa ada, kalau lahir Nabi ini penampakan yang paling sempurna dari hakikatnya. Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad wafat, lalu siapa yang meneruskan tanggung jawab aulia? Karena hakikat ini masih terus dibungkus. Ketika para anbiya kada ada lagi, maka dikatakan oleh Ibnu Arabi, wa tilkal haqiqah nazalat bi suwari khassah. Ternyata hakikat tadi Allah turunkan ke dunia dengan bungkus yang khusus. Apa bungkusnya? Yaitu dengan bungkus baju para nabi. Ini para nabi ini casingnya, yang hakikat di dalamnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Lalu para anbiya habis besar wafatnya Nabi Muhammad, tertinggal wali, maka pakaian Nabi tadi berubah menjadi pakaian wali. Air libasul nubuwah berubah menjadi libasul wilayah. Tetap lalu belum ada Abdullah Tayyus, ada Syabab bin Salim, Umar bin Khattab, ada Dr. Abdurrahman, ada Dr. Kalampayan, ada Guru Sobumbul. Ingat, mereka semua ini hanya casing, tetapi hakikat di dalamnya adalah rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Itu maksudnya. Jadi mereka ini berbeda nama, biasanya. Jadi nggak boleh dibilang kelihatan. Mereka ini namanya beda, zamannya beda. Dan kalau banyak dengan sahabat, ada sama juga. Mereka ini namanya beda, zamannya beda, tempatnya beda, tetapi hakikat di dalamnya sama. Jadi maksud Habib Umar itu apa? Maksud Habib Umar yang kamu pandang itu titiknya. Nah, kayak kita berkata memakai, jadi kita memakainya ini apa? Di dalam awak niat ini Pak ada ruh itulah titiknya.
Alif itu jasad pian. Jasad ini membungkus roh, roh itulah hakikat Sayyidina Muhammad. Ini awal turun kau bergoyang Nabi. Kenapa jadi turun bergoyang? Karena ada roh. Coba kan ada roh, kalau bergoyang bukaan ada orang. Berarti roh hebat, roh itu rahasia Sayyidina Muhammad. Lalu sadari kenapa aku bisa beribadah? Ternyata hakikatnya Nabi ibadah itu roh itu bukan dia Nabi ibadah. Titik pun Nabi ibadah. Lalu insya Allah amal yang tembus ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang menggawi lain dia, yang menggawi roh tadi. Sedangkan roh itu adalah rahasia Sayyidina Muhammad. Jadi sampai di sini terakhir, bila dia memandang aulia, boleh dia pandang itu wali jujur juga, tapi menghadap menyempurnakan pandangan. Sebenarnya wali ini hanya esi dan bungkus saja. Inti di dalamnya adalah rahasia Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu ada mati. Aulia yang ada beratah sahabat dan tidak kudu bisa dihindari. Orang yang mati bisa dilahi dari Tuhan jangan daripada hari mati. Apalagi Nabi Muhammad saya itu syuhada. Kayak pakai saya lagi. Perhatikan. Terakhir, lihat tahulah kita itu sebenarnya cukup disuruh untuk sampai Nabi Muhammad saja. Maka malam ini perlu tugaskan kawan dia. Lihat kalau saya repot mencari Tuhan. Karena Tuhan ulatin supaya saking baiknya Allah, supaya kada uyuh Tuhan ulahkan nang zahir. Siapa nang zahir? Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah memang ingin menampakkan segala kesempurnaan dirinya di wujud Nabi Muhammad. Lalu hebat Nabi Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu semua ampun Tuhan yang ada di diri Nabi. Makanya Nabi itu tempatnya tidak sembarangan kan. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Pandai Nabi itu sama dengan firman Tuhan. Gawian Nabi ini lain gawian Nabi. Ma ramaita idza ramaita walakin Allah. Jadi Nabi Muhammad itu maaf-maaf seakan-akan Allah Ta'ala itu mengatakan ujar Allah itu kan cari di dalam kita ya Allah Ta'ala. Sekarang kita melihat ini ya Allah bahwa gawian wayang ini adalah penampakan dari kudrat dan iradah dalam. Dalam itu memang bersembunyi. Wayang dinampakkan, tapi wayang bergerak itu semua gawian dalam. Bila pian kata wayang ada dalam berarti di situ. Pingkut puji-puji Nabi Muhammad. Ia pasti mendapat Tuhan. Berbuat di hadirat Nabi Muhammad, ia pasti sampai ke hadirat Allah Taala. Sekali lagi jangan mencari Tuhan kalau kalian gila. Kaji aja harus tentang Nabi Muhammad itu banyak ulama-ulama kita di sunnah wal jamaah arifin. Ini lihat ulun minum dulu sedikit lah. Kita sasak tuh. Jangan sasak pesanjing ada apa-apa. Nah, ini ulun minum dulu. Ini ulun minum apa deh? Minum apa? Yang namanya minum itu yang halal-halal lagi yang haram jangan dipinum. Di Samarinda, biar di Samarinda itu kesian orang wah ini banyak minum minuman keras. Kadang-kadang berduit tukar whisky menukar tuak. Kadang-kadang berduit tukar tuak yang ada di oplos. Oh di oplos tuh dicampur. Salah satu campuran miras oplosan itu adalah biar apa? Autan. Tahu lah autan? Autan itu dimasukkan ke dalam tuak. Tahu lah autan? Apa? Obat nyamuk ya Allah. Obat nyamuk dikinom. Kan bungul pada nyamuk kan? Nyamuk aja ketemu autan beligo. Nyamuk dong. Jadi kalau dikinom nang halal-halal aja banyak nang aneh-aneh banyak jadi halal. Kinom. Yang ulun kita berarti yang ulun maksud itu banyak. Hai banyu anta maksudi. Maksud itu ikan banyu aja. Tetapi ulun ini memang ditakdirkan kadang orang ngacak banyu. Kayak kami belum mengacak banyu. Ya ada banyu ngacak. Bingung. Kayak beli ngacak. Bisa lah banyu beli ngacak. Kadang kau beli ngacak. Makanya orang mengulahkan cangkir. Supaya cangkir itu pian kacak. Kalau pian kacak cangkir, tak kibung aja pian banyunya. Tapi kalau pian mengacak banyu sampai kiamat pian tak tahu.
Berpingguk jalan Nabi Muhammad sampai dia jadi kita tuh ini bisa terbang kan? Ini bisa terbang. Kada bisa. Gugur yang bawah, kada bisa terbang. Tapi balon akan balon yang bertali gas hari Minggu dijual orang gas. Ini bisa terbang ya? Bisa. Itu balon yang dijual hari Minggu bisa terbang ada? Bisa. Nah sekarang tisu ini ikat di situ. Kira-kira terbang lah? Terbang. Kita kada tahu jalan menuju Tuhan, tapi Nabi tahu umat Nabi Muhammad. Pian kada tahu jalan ke Pekanbaru, mobil kada diisi, menyupir kada bisa. Kayak anak sampai ke Pekanbaru, kawah duduk di belakang supir yang tahu jalan. Kamana supir sampai ke situ juga. Umpati dalamnya ini jangan kami dipikirkan adalah orang yang pusing masalah juga karena intinya umpati Nabi Muhammad ranai. Kenapa kamu sembahyang? Nabi kamu sembahyang. Kenapa kamu puasa? Nabi kamu puasa. Kenapa pokoknya semua gawe umpati Nabi karena abah guru satu kumpul itu mau di sedikit lagi sekitar 5 menit jam pas. Jam. Nah kalau masih kecil masih memaksakan sejam ya. Bila sudah menonton gosip tahan aja murid. Bila sudah mengisahkan orang pemandir politik 3 jam tahan aja murid. Mengisahkan manakib Jokowi, mengisahkan manakib Prabowo tahan aja 3 jam 4 jam dulu. Sudah menyambati air orang tahan dulu 3 jam 4 jam. Ini mengisahkan Nabi Muhammad sejam panas murid. Bila ada murid mengisahkan Nabi sejam kepanasan, itu ciri-ciri murid gak ada masuk surga. Ini kita mengisahkan Nabi. Allah pasti turun. Kalau mengisahkan wali aja rahmat turun, apalagi tidak mengisahkan itu rahmat sehitungan. Jadi ikuti Nabi Muhammad. Abah berusul hidup sini selalu mengikuti Nabi. Kita nih, apakah yang kalian bisa diungkap dari Nabi? Makanya ulama ditanya, kenapa Nabi wafat dalam tanda kutip? Kenapa Nabi wafat? Nabi Isa digagal. Kalau Nabi Isa, gimana kan kita? Nabi Isa, lain Isa menjual terang bulan Nabi Isa masih lah. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Pertanyaan kita, kalau Isa saja diangkat, apa sulitnya Allah mengangkat Nabi Muhammad? Kalau sudah Nabi yang diri, jangan naik aja lebih. Kalau Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa kan? Kenapa Nabi Muhammad? Karena ternyata juga ulama jawabannya, kenapa Nabi Muhammad itu dalam tanda kutip meninggal wafat supaya ketika kita mati kita pun kawah berniat untuk mengubah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu diciptakan di Ausal berbasyariah. Nabi minum, Nabi makan, Nabi berdiri, Nabi duduk, Nabi ke WC, Nabi mencium bini, Nabi kawin. Itu semua Nabi lakukan supaya dalam tingkah laku kita sehari-hari kita kalau menghadapi Nabi Muhammad SAW. Itulah ketika mati berniat ya Allah, ulun mati ini nah, bila ulun mati ulun berniat menghadapi Nabi. Karena Nabi Muhammad wafat maka ulun pun rela kalau wafat. Ujar ulama-ulama juga, seandainya dia kada bersyahadat tetap dia husnul khatimah. Kenapa? Karena dia mati dalam rangka ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi umat dia tahu lah masalah olah dunia ya itu ada sunnahnya. Umat Nabi bila dia masuk ke kamar jangan salulah. Masuk ke kamar tuh nah ketemu bini, bari salam dulu lah, assalamualaikum, bari salam. Bari dengan baik assalamualaikum wahai kekasihku, hai cantikku, tiba dengan baik yang panggung sedikit supaya mau buat kalian. Paham kan? Jadi bari salam Nabi itu, jadi bilanya masuk ke kamar bari salam jawab. Yang kedua ada lagi, yang kedua sembahyang 2 rakaat sebelum berhubungan bagi bini, sembahyang 2 rakaat. Jadi satu apa dari sunnahnya? Dari salam. Yang kedua apa? Sembahyang 2 rakaat. Yang ketiga sebelum berhubungan berdoa dulu. Pendek aja kalau sampai doa salam sebelum enggak. Itu keseruan. Pendek aja doanya pendek supaya iblis kada mengganggu. Turun
untuk membaca doa baru berhubungan itu yang sunnah bertutup pakai selimut. Bertutup selimut gitu lah. Berarti yang pertama tadi bersalam, yang kedua sembahyang 2 rakaat, yang ketiga berdoa dulu, yang keempat berselimut. Kira-kira dari 4 sunnah ini mana yang pakai? Aku berselimut jelas sudah pakai. Ini sunnah Nabi gawe. Dengan mengerjakan sunnah Nabi, insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah berikan kita pemahaman. Allah berikan kita pemahaman. Ujung-ujung tiap-tiap pun Nabi Muhammad. Nah sekarang ulama kian banyak di sini, banyak ulama kian tentang alim-alim yang soleh-soleh di sini banyak banget. Maka datangi mereka dan belajar lagi dari mereka. Ini dunia bakal berakhir. Dan ingat terakhir ulun katakan, mulai tadi terakhir bilang. Ini biar Pak Bupati tadi, ini kita ini parah musim apa nih? Ini musim yang paling mengolah repot. Kamu musim Ciwadak jangan. Ini musim apa? Musim politik. Musim politik. Semua nabut, polisi nabut, tentara nabut. Nah, perhatikan. Jujur ini yang dikatakan. Keadaan saat ini panas nggak ada? Panas nggak ada? Kok kipas? Ini masalah politik. Ulun dipesani oleh perguruan. Jadi ulun sampaikan ke pihak sekitar 3 bulan yang lalu Lahir Umar datang ke Kalimantan Timur. Apa yang beliau katakan? Beliau memberikan pesan. Beliau sampaikan kepada pihak timur, kepada para rakyat semuanya ulun sampaikan. Ingat ya, ulun tegas ini direkam karena mereka. Ulun berdiri di sini. Ulun kadang mengajak yang berpolitik. Sekali ulun ulang, ulun kadang mengajak yang berpolitik. Tapi di saat yang sama, ulun pun kadang bisa melarang yang berpolitik. Pian memilih untuk berpolitik, pian hendak berjuang, pian hendak mendukung seseorang, mendukung ijtihadlah pian. Sekali lagi ulun ulang, ulun kadang mengajak pian berpolitik. Tapi ulun pun kadang melarang pian. Silahkan pian berjuang. Tapi ingat, jangan sampai atas nama politik, atas nama perjuangan politik, kalian berani melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpolitik, dukung. Cuma jangan ada fitnah di dalamnya. Jangan ada dusta, jangan ada ghibah, jangan ada memutuskan silaturahim antara satu dengan yang lain. Kenapa? Maaflah, ulun kada peduli lagi. Hendak pian pendukung Jokowi atau pian pendukung Prabowo. Kalau pian berani melakukan apa yang Allah haramkan, Allah akan siksa kita. Jangankan pian cuma pendukung, tunang berdua nang saat ini ramai. Seandainya Jokowi dan Prabowo, seandainya mereka berdua berani melakukan yang Allah haramkan, mereka berdua pun kada bakal sanggup menyandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan main-main dengan urusan ini. Ini umat Nabi yang datangnya bukan Banjar semua, ada Jawa di sini, ada Bugis di sini, mungkin ada Cina di sini. Terkumpul umat, menyatukan umat Nabi itu bukan perkara yang mudah. Nabi menyatukan umat itu berdarah-darah. Untuk memecah umat Nabi itu gampang. Tetapi ingat Nabi bersabda, ujar Nabi la tahasadu wahai umatku, jangan saling benci jangan saling menipu kalian. Jangan kalian bermusuhan dan jangan memutuskan silaturahim antara satu dengan yang lain. Kenapa sih? Hanya karena politik kemudian kita harus melakukan yang haram. Dukung sekali lagi, tapi jangan memfitnah orang, jangan berbohong dan seterusnya. Jangan ada hoax dan sebagainya. Itu semua haram. Pian dukung presiden kah? Atau dukung caleg aja kah? Jangan melakukan yang haram. Pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dukung, tapi jangan melakukan yang haram. Ulun mohon maaf lah, sekali lagi ulun mohon maaf. Kenapa sih kita harus melakukan yang haram? Kenapa sih kita harus melakukan yang haram demi membela orang supaya dapat kursi? Kita memperjuangkan orang harus mengerjakan yang haram, kenapa? Maaf.
Orang yang kalian perjuangkan sampai kalian tegawi yang haram, maaf, lamun inya jadi belum tentu ingat kawannya. Tapi dosa yang kalian kumpulkan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap sampai. Tenang aja Pak. Amun 2019 ini bukan terakhir Pilpres, tahun 2004 ada air ulang. 2019 ada lagi yang 2009. Selalu ada. Tapi umur kita terbatas. Jangan sampai di umur kita ini melakukan apa-apa yang haramkan. Nah dari sini jelas sekali ulun kata ulun kada mengajak jangan akan kude, ulun kada melarang politik, kada jadi nyuruhin politik, tetapi ulun hanya memperingatkan dia jangan berani melakukan yang Allah haramkan. Sebelum, ketika dan setelah masa politik, jangan melakukan yang Allah haramkan. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dari kekurangan kita, dan dia jangan pernah malu di dalam menyuarakan kebenaran kepada umat yang lebih mulia. Dia jangan mengganggu orang. Jangan putus silaturahim. Nabi bersabda, "Inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qalbun rahim." Ujarnya sesungguhnya rahmat Allah tidak akan Allah turunkan ke suatu kampung, ke suatu negeri selama di situ ada orang yang memutus silaturahim. Lelakian jangan mengganggu babinian. Babinian taat kalau laki ulang. Nah, babinian. Cel. Ini ulun sampaikan babinian berarti tak perlu ada babinian. Babinian datang ke sini mencari apa? Ridho. Ingat, babinian mencari ridho Allah. Jujur datang ke sini mencari. Tapi ingat, ridho Allah yang paling besar itu mulai ada pada ridho laki. Jangan sampai dia kesana kemari mencari pengajian, kesana kemari bersolawatan, tapi wani lawan laki percuma ibadahnya. Ini ulun sampaikan supaya babinian tahu hak laki. Kada usah nama laki membawainya. Laki membawai keranjang, bini kada boleh nolak. Aku kayak sibuk dia mengetek tasbih. Sudah yang aja, yang lain belum diketek. Udah laki orang tasbih. Ia punya beribadah. Ibadah bagus tapi melayani laki lebih bagus supaya dia tahu berhubungan laki itu baik. Ini kagak. Ujar Nabi, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat wa nama 'alaiha ghadban la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Ujar Nabi, apabila ada suami membawai bini keranjang, ujar bahasa hubungan keluar itu in the boy. Bila ada laki membawai bini keranjang lalu bini menolak, maka laknat malaikat kepada perempuan itu sampai subuh. Sekalipun bini itu lagi baca Quran, sekalipun bini itu lagi sembahyang, tetap tidak dilaknat oleh Allah ketika lakinya marah. Sakalau. Makanya bu bila laki mau itu jangan berat-berat, tunggu aja. Laki membawai dia. Ini dia kita keranjang, tunggu aja dulu sembahyang sunat dulu 2 rakaat sembahyang tahajud. Umar laki mendengar 2 rakaat semangat. 2 rakaat semangat ya, supaya laki menurut batalihan aja di situ. Itu kita juga tapi menunggu lagi sudah sejumlah dari saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Yang lagi sudah waladhdallin sedikit ini dulu. Untungnya langsung selesai syahadat. Nah, sekalinya amin, sekalinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rakaat pertama baca Yasin. Rakaat kedua pulang baca Waqiah. Imbah salam bertahlil pulang. Pian ini anak tahajud kan anak tahaul. Lalu lagi kuning. Lalu lagi sangkal sampai subuh begini itu dilaknat. Tolong dijaga dulu begini. Cuma beginian di sini ada kayak itu di sana. Cuman di sana itu lebih lihat di sini. Ujung-ujung ibu-ibu lawan laki perhatikan. Lelakian juga beginian dijaga. Jangan jadi orang keranjian. Apalagi ini sudah tua. Ini umur sudah 70 umur berjalan jadi bapak orang
Melihat beginian penyanyikan sih lo. Ini adalah hari kesalahan. Kayak gerai ulangi duduk, rupanya ulangi duduk bergitaran di pinggir jalan. Jauhnya pakai jumlah beginian. Ada beginiannya juga tak tujuan memancing. Beginiannya pakai baju kensi. Baju yang apa? Entok kayak sini ya. Rupanya beginian ini dia bertato mawar. Beginian ini tatonya mawar. Laki-laki itu menggoda begitu lewat beginian. Hai cewek, bolehkah saya cium mawarnya Anda? Ada mawar di sini. Kalau laki-laki itu ada hai perempuan, hai cewek, bolehkah saya mencium mawarnya? Saling kayak itu mengganggu. Tapi seorang baju kayak itu. Isuknya lewat lagi, bajunya sama, kita ini laki-laki. Hai cewek, bolehkah kami cium mawarnya? 3 hari berturut-turut kayak gitu. Rupanya hari keempat beginian jadi saling dia jengkel ya. Sekalinya laki-laki ujar laki-laki, hai cewek, bolehkah kami cium mawarnya? Sekalinya beginian dari situ. Ujar beginian dari kalau ikan hendak mencium mawarnya, cium dulu akalnya. Habis sedih-sedih gitu. Kita malam ini harus sedih, gembira ya kita mengisahkan nanti. Ulun tahu kalau kian hari ini sudah buyung. Mata tangan bos harus kakak utang pulang banyak. Mudah-mudahan lebih isi utang dah lunas. Amin. Mana nyari dulu. Allah mengampuni. Mudah Allah mengampuni dosa kita berdosa. Ini mudah-mudahan kita angkat. Mudah-mudahan kita doakan para hamba yang dijaga oleh Allah. Para hamba yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan pemeliharaan Allah. Mohon doa juga insya Allah besok siang kami melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Tungkal. Insya Allah menuju perjalanan Tungkal. Jadi tolong ibu-ibu ingat yang tadi udah pian wahai ilmu biar kita daerah. Pakaian kadang-kadang selembar tapi pian pakai daripada baju selemari bagi teranjang. Yang tadi pian pakai baju-baju pian kadang berdoa, kadang tahajud, kadang puasa Senin Kamis, tapi lawan laki bakti pian masuk surga lewat ilmu mana pun pian mau pakai baju-baju jangan sekadar didangar. Yang lelakian yang kawan yang tadi kita pakai ya memandang bahwa di dalam diri kita itu ada jasa Nabi Muhammad SAW. Pakai ini. Dan kemudian Allah berikan pengalaman kepada kita berdasar. Insyaallah kami akan melanjutkan perjalanan. Doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai kembali bersama kita. Amin. Dan mudah-mudahan bupati kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dipelihara dari orang-orang yang dengki kepada beliau. Mudah-mudahan beliau dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang yang berniat buruk terhadap beliau. Begitu juga Pak Camat kita, Pak Lurah kita, anggota DPR kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pemimpin kita, para aparat kita, semua masyarakat kita, dan kita doakan Habib kita dimanapun berada. Mudah-mudahan mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga seluruh masyarakat kita, mudah-mudahan mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah menghindarkan kampung impian dari segala macam bala dan bencana. Tolong yang mana sugih, tolong yang mana sugih, perhatikan di rumah Allah, perhatikan masjid, perhatikan majelis, perhatikan guru-guru, perhatikan Habib, perhatikan keluarga Nabi Muhammad. Harta kalian gunakan untuk perjuangan agama Nabi Muhammad SAW. Tolong ya. Kemudian yang pintar, tolong gunakan kepintaran kalian untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Jangan terlalu pelit di dalam. Jangan pemalas. Bila diisi rezeki, bawakan. Diisi rezeki pesantren, diisi rezeki bantu ulama, bantu habaib. Jangan gunakan duit untuk maksiat. Allah murka. Ini kada. Bila diisi duit, ziarah ke Sungai Bukit itu. Ada ziarah ke situ. Jangan gunakan duit untuk memancing murka Allah. Mudah Allah mengampuni dosa kita kepada Allah, tutup segala dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah tidak akan matikan kita semua kecuali dalam keadaan seluruh Fatihah. Mudah-mudahan kita berada bisa haji dengan haji yang mabrur. Mudah-mudahan anak bini kita berada menjadi anak bini yang soleh-solehah sampai hari kiamat insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, kalau kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad surga, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Ala alihi wa ala kulli man bihi salatu wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
billahi minasyaitonir rajim. Ini yang tadi saya sampaikan. Insya Allah mungkin karena doa yang memimpin guru-guru kita ada guru yang lain. Jadi ini yang perlu sampaikan. Ulun mohon maaf kalau terlalu lama. Ulun mohon maaf kalau ada bahasa yang tidak paham atau bahasa yang kurang pantas. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.